Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bihaki. Saya dari Perguruan Institut Pendidikan Tabanan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu dari OSI layar dan TCP. Apa itu lapisan OSI? OSI adalah model referensi yang mana dibuat di dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia dibuat juga untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti menjadi rujukan bagi setiap vendor atau pengembang, sehingga perangkat lunak dan produk yang mereka buat memiliki sifat interpolasi. Biasa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawab OSI layar ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Yang kedua adalah lapisan tautan data. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi yang terjadi kesalahan. Maka inilah yang terjadi menjadi tanggung jawab dari layar OSI layanan data link. Layar ini dinamakan memulai memeriksa kesalahan. Selanjutnya ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan berguna membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya satu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Selanjutnya ada lapisan transportasi. Ini untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transportasi layer. Nah, selanjutnya lapisan sesi, tanggung jawab dari sesional, mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat memutuskan koneksi dari komputer. Selanjutnya ada lapisan presentasi yang berfungsi sebagai host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentasi layar. Merupakan tugas aplikasi layar. Di sini dia model OSI dan kerap memberikan layanan yang begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Selanjutnya adalah cara kerja OSI layar. Pertama, lapisan aplikasi mengirim data komputer lain. Kedua, presentasi layar melakukan konversi email menjadi format jaringan. Selanjutnya, lapisan sesi membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Selanjutnya, transportasi layar memecah data dan dikumpul lagi transportasi penerima. Selanjutnya, lapisan jaringan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Selanjutnya, membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik, dan fisik data akan dikirim melalui jaringan ke lapisan transportasi penerima. Selanjutnya, setelahnya alur membalik-balik dari physical layer ke aplikasi layar pada komputer penerima. Selanjutnya, TCP atau IP Transmisi Control Protocol Internet Protocol. TCP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam prosedur tukar-menukar data satu komputer ke komputer lain di dalam sebuah jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena menggunakan protokol ini merupakan kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir abad ke-1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan jaringan komputer-komputer. Selanjutnya, keunggulan dari TCP adalah pertama, protokol standar, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan identitas terhadap komputer, hardware, ataupun
ataupun sistem operasi apapun. Kedua, independen dari physical network header. 4. Skema pengelamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP dapat menghubungkan alamat device lain di seluruh network. Selanjutnya, high level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Selanjutnya, cara kerja dari TCP. Yang pertama adalah memindahkan data antara dua komputer yang berbeda. Kedua adalah internet menggunakan protokol secara menjamin sampainya data secara aman dan tepat tujuan. Selanjutnya, saat seorang menggunakan internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP mulai bekerja. Selanjutnya, deretan paket-paket TCP atau IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Selanjutnya, saat paket-paket TCP atau IP tiba di tempat tujuannya. Selanjutnya, sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP. Selanjutnya, bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global. Selanjutnya adalah macam-macam layar pada TCP atau IP. Pertama adalah physical layer. Physical layer mengidentifikasi karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Yang kedua adalah network access layer protokol. Pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device yang lain. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datang ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk transmisikan datagram. Selanjutnya, internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP dan protokol paling penting pada internet layer. Selanjutnya, transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol UDP. TCP menyediakan layanan mengirim data dan handal dengan end-to-end deteksi dan koneksi kesalahan. UDP menyediakan layanan mengirimkan datagram tanpa koneksi atau connectionless dan low overhead. Selanjutnya, aplikasi layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP adalah aplikasi layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah pertama adalah Telnet, yaitu terminal protokol. Kedua, FTP, yaitu protokol transfer protokol. Selanjutnya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Keempat, DNS, Domain Name Service. Kelima, RIP, Routing Information Protocol. Keenam, OSPF, Open Source Pathfinder. Ketujuh, NFS, Network File System. Terakhir, HTTP, Hypertext
Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.